semuanya, perkenalkan nama saya Grace Mena Valentin dari kelas 10-6. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sistem periodik unsur dan juga sifat-sifat keperiodikannya. Simak dengan baik ya. Mula-mula di sini saya akan menjelaskan perkembangan sistem periodik unsur yang pertama, yaitu adalah hukum triade de Bruner. Nah, hukum ini dikemukakan oleh Johann Wolfgang yang berasal dari Jerman pada tahun 1829. Di sini unsur-unsur dikelompokkan ke dalam kelompok 3 unsur yang disebut triade. Kenapa dikelompokkan? Menurut de Bruner, unsur-unsur berdasarkan kemiripan sifat dan kenaikan massa atom dalam setiap triade. Ia mengamati bahwa massa atom unsur tengah kira-kira sama dengan rata-rata massa atom unsur pertama dan ketiga. Selain itu, sifat-sifat unsur ketengah juga merupakan antara sifat-sifat unsur pertama dan ketiga. Juga ada contohnya, yang ke-1 ada litium, natrium, dan kalium. Ketiganya adalah logam alkali yang reaktif. Massa atom natrium adalah 22,99, mendekati rata-rata massa atom litium yang 6,94 dan kalium 39,10, yaitu ditambahkan massa atom litium dan kalium sama dengan dibagi 2 yang hasilnya 23,2. Nah, contoh yang kedua juga ada kalsium, strontium, dan barium. Ketiganya adalah logam alkali tanah. Yang ketiga ada klorin, bromin, dan iodin. Ketiganya adalah halogen. Hukum ini juga memiliki keterbatasan beberapa yang seperti tidak berlaku untuk semua unsur, jadi hanya beberapa unsur yang dapat dikelompokkan ke dalam triade berdasarkan kriteria de Bruner. Yang kedua, juga tidak menjelaskan hubungan antar triade. De Bruner tidak dapat menjelaskan bagaimana triade yang satu berhubungan dengan triade yang lainnya. Yang ketiga, pengukuran massa atom yang kurang akurat. Pengukuran massa atom yang lebih akurat menunjukkan bahwa unsur di tengah triade tidak selalu memiliki rata-rata yang tepat dari kedua unsur lainnya. Meskipun hukum ini memiliki keterbatasan, tetapi hukum triade de Bruner ini merupakan upaya awal untuk mengklasifikasikan unsur-unsur berdasarkan sifat-sifatnya. Nah, di sini kita lanjut yang kedua, hukum Octave Newlands. Jadi pada tahun 1865, John Newlands yang berasal dari Inggris mengemukakan bahwa jika unsur-unsur diatur berdasarkan kenaikan massa atom relatif, maka setiap unsur ke-8 akan menunjukkan sifat yang mirip dengan unsur pertama. Begitupun juga unsur yang ke-9 akan mirip dengan sifat unsur yang kedua, dan seterusnya. Dan juga sifat-sifat unsur yang ditemukan berkala atau periodik setelah 8 unsur disebut hukum oktav. Nah, nanti di sini ada contohnya. Berdasarkan daftar oktav Newlands di atas, unsur H, F, dan CI mempunyai kemiripan sifat yang sama. Hukum ini juga memiliki keterbatasan tertentu. Yang ke-1, tidak berlaku untuk unsur berat. Jadi hukum ini hanya berfungsi dengan baik hingga kalsium saja. Yang kedua, penempatan unsur tidak sesuai. Jadi hanya beberapa unsur yang dengan sifat yang berbeda ditempatkan dalam golongan yang sama hanya untuk memenuhi aturan oktav. Contohnya adalah kobalt, nikel bersama dengan fluorin, klorin, dan bromin meskipun sifat-sifatnya sangat berbeda. Yang ketiga, tidak ada ruang untuk unsur baru. Jadi sistem Newlands tidak memberikan ruang untuk unsur-unsur yang belum ditemukan pada saat itu. Ia berasumsi bahwa hanya 56 unsur di alam yang ternyata salah. Yang keempat, tidak memasukkan gas mulia. Ketika gas mulia seperti helium, neon, argon ditemukan, mereka tidak dapat dimasukkan ke dalam sistem Newlands sehingga membuatnya semakin tidak relevan. Nah, itu penjelasan dari yang hukum kedua. Sekarang kita lanjut ke hukum yang ketiga. Nah, yang ketiga ada sistem periodik Mendeleev atau sistem periodik pendek. Di sini ada dua ahli kimiawan. Yang satu ada Lothar Meyer yang berasal dari Jerman. Yang kedua ada Dmitri Ivanovich Mendeleev yang berasal dari Rusia. Nah, di sini mereka melakukan penggolongan unsur. Lothar Meyer lebih mengutamakan sifat-sifat kimia unsur, sedangkan Mendeleev lebih mengutamakan kenaikan massa atom. Menurut Mendeleev, sifat-sifat unsur adalah fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Artinya, jika unsur-unsur disusun menurut
kenaikan massa atom relatifnya, maka sifat tertentu akan berulang secara periodik. Di sini ada fitur utamanya juga, organisasi. Unsur-unsur dalam barisan horizontal yang disebut periode, dan kolom vertikal yang disebut golongan atau keluarga. Ada juga dasar pengaturannya. Unsur-unsur disusun terutama berdasarkan peningkatan massa atom. Mendeleev juga mengelompokkan unsur-unsur dengan sifat kimia yang serupa dalam golongan. Ada strukturnya juga. Yang ke-1 ada periode. Sistem periodik Mendeleev memiliki 12 barisan yang kemudian dikenal sebagai periode. Yang kedua, grup. Ada 8 grup yang ditandai dengan angka Romawi 1 sampai 8. Unsur-unsur dalam setiap golongan menunjukkan sifat kimia yang serupa. Yang ketiga, ada subgrup. Setiap grup dibagi menjadi 2 subgrup, A dan B, untuk mengakomodasi perbedaan sifat dalam suatu grup. Misalnya, grup 1 memiliki subgrup 1A dan 1B. Yang keempat, ada sistem periodik modern atau sistem periodik panjang. Dikemukakan oleh Henry J. Moseley yang berpendapat bahwa sifat-sifat merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Artinya, sifat dasar suatu unsur ditentukan oleh nomor atomnya, bukan dari massa atom relatifnya. Di sini juga ada fitur utamanya. Yang ke-1, organisasi. Unsur-unsur disusun dalam barisan horizontal yang disebut periode dan kolom vertikal yang disebut golongan atau keluarga. Unsur-unsur diatur dalam urutan peningkatan nomor atom dengan sifat kimia yang serupa dikelompokkan bersama. Yang kedua, dasar pengaturan. Penataan didasarkan pada nomor atom, jumlah proton dalam inti atom, dan konfigurasi elektron yang menentukan sifat kimia suatu unsur. Dan juga ada strukturnya juga. Yang ke-1 ada periode. Tabel periodik modern memiliki 7 periode, diberi nomor dari nomor 1 hingga nomor 7. Setiap periode sesuai dengan pengisian kulit elektron. Yang kedua, grup. Ada 18 grup, diberi nomor dari 1 hingga 18. Unsur-unsur dalam setiap grup memiliki konfigurasi elektron valensi yang serupa dan menunjukkan sifat kimia yang serupa. Di grup 1 adalah logam alkali, grup 2 adalah logam alkali tanah, grup 3 sampai 12 logam transisi, grup 16 adalah chalcogens, yang ke-17 adalah halogen, dan yang terakhir 18 adalah gas mulia. Dan juga di sini ada blok. Tabel periodik dapat dibagi menjadi blok berdasarkan kulit terakhir yang terisi elektron. S blok adalah grup 1 dan grup 2. P blok adalah grup 13 sampai hingga 18. D blok adalah grup 3 hingga 12. F blok adalah lantanida dan aktinida. Biasanya ditampilkan di bagian bawah tabel. Nah, itu yang bisa saya jelaskan untuk yang keempat. Di sini selanjutnya pembahasan yang kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat keperiodikan dalam SPU atau sistem periodik unsur. Nah, di sini apakah kalian tahu sifat periodik itu apa sih? Nah, sifat periodik itu adalah sifat unsur-unsur yang menunjukkan tren berulang atau variasi dalam grup atau periode pada suatu tabel periodik. Nah, yang pertama di situ ada jari-jari atom. Di sini jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai ke elektron kulit terluar. Besarnya jari-jari atom dipengaruhi oleh besarnya nomor atom unsur tersebut. Jari-jari atom juga semakin besar nomor atom unsur-unsur segolongan, semakin banyak pula kulit elektronnya, sehingga semakin besar pula jari-jari atomnya. Jadi dalam satu golongan, dari atas ke bawah jari-jari atomnya semakin besar. Contohnya, dari sini ke bawah itu jari-jari atomnya semakin membesar. Nah, dan juga dalam satu periode dari kiri ke kanan nomor atomnya bertambah. Nah, kalau seperti ini, dari kiri ke kanan itu nomor atomnya bertambah. Yang berarti semakin bertambahnya muatan inti, sedangkan jumlah kulit elektronnya tetap. Akibatnya, tarikan inti terhadap elektron terluar makin besar pula, sehingga menyebabkan semakin kecilnya jari-jari atom. Jadi, dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atomnya semakin kecil. Nah, ini akan ada satu periode nih. Nah, kalau ke kiri
nomor atomnya itu kalau dari kiri ke kanan nomor atomnya jadi bertambah. Tapi kalau dari kiri ke kanan nomor atomnya bakal jadi berkurang. Nah, itu dari yang jari-jari atom. Yang kedua ada energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan atom netral dalam bentuk gas untuk melepaskan satu elektron membentuk ion bermuatan +1. Jika atom tersebut melepaskan elektronnya yang kedua, maka akan diperlukan energi yang lebih besar yang disebut energi ionisasi kedua, dan seterusnya. Nah, contohnya itu seperti EI1 yang kayak gini ya guys. EI1 lebih besar, EI2 lebih besar lagi, EI3 dan seterusnya. Dan juga dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin kecil karena jari-jari atom bertambah sehingga gaya tarik inti terhadap elektron terluar semakin kecil. Akibatnya elektron terluar semakin mudah untuk dilepaskan. Dan dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasinya semakin besar karena jari-jari atom semakin kecil, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron terluar semakin besar atau kuat. Akibatnya elektron terluar semakin sulit dilepaskan. Nah, jadi dari satu golongan dari atas ini, dari atas ke bawah, itu menjadi semakin kecil karena jari-jari atomnya bertambah. Sebaliknya juga dari kiri ke kanan itu energinya semakin besar karena jari-jari atomnya semakin mengecil. Nah, contohnya yang itu di golongan pertama yaitu litium. Ada di litium, natrium, kalsium, rubidium, cesium, dan francium. Nah, itu energi ionisasinya semakin turun. Nah, dari sini ke sini. Dan itu penjelasan dari saya ke yang nomor 2. Sekarang kita lanjut ke yang nomor 3. Yang ketiga itu adalah afinitas elektron atau AE. Afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan atau diserap oleh atom netral dalam bentuk gas apabila menerima sebuah elektron untuk membentuk ion negatif. Semakin negatif harga afinitas elektron, semakin mudah atom tersebut menarik atau menerima elektron dan semakin reaktif pula unsurnya. Afinitas elektron bukanlah kebalikan dari energi ionisasi. Nah, dalam satu golongan dari atas ke bawah, harga afinitas elektronnya semakin kecil. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, harga afinitas elektronnya semakin besar. Dan juga unsur golongan utama memiliki afinitas elektron bertanda negatif kecuali golongan 2A dan 8A. Afinitas elektron terbesar dimiliki oleh golongan 7A. Nah, di sini contohnya di golongan ketiga ya. Golongan ketiga, periode ketiga. Nah, ini di periode ketiga kalau afinitas elektronnya semakin turun, jadi lebih negatif. Nah, contohnya yaitu dari periode ketiga. Nah, ini natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, sama sulfur, klorin, dan argon. Nah, di sini afinitas elektronnya menjadi lebih negatif. Atau yang terakhir, keelektronegatipan adalah kemampuan suatu unsur untuk menarik elektron dalam molekul suatu senyawa dalam ikatannya. Nah, diukur dengan menggunakan skala Pauling yang besarnya antara 0,7 keelektronegatipan Cs sampai 4 keelektronegatipan F. Nah, unsur yang mempunyai harga keelektronegatipan besar cenderung menerima elektron dan akan membentuk ion negatif. Sedangkan unsur yang mempunyai harga keelektronegatipan kecil cenderung melepaskan elektron dan akan membentuk ion positif.
Dalam satu golongan dari atas ke bawah, harga keelektronegatifan semakin kecil, dan dalam satu periode dari kiri ke kanan, harga keelektronegatifan semakin besar. Nah, dari golongan dari atas ke bawah itu harga keelektronegatifannya semakin kecil. Kalau dari kiri ke kanan harga keelektronegatifannya semakin besar. Nah, contohnya pada golongan yang ke-17 ini. Nah, dari yang F sampai yang I ini semakin menurun. Dan kalau yang dari periode ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini itu semakin meningkat. Jadi begitu guys. Nah, sejauh ini dari yang perkembangan sampai yang sifat-sifat, segitu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi yang menonton video ini. Dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam mengucapkan kata atau dalam menjelaskan materi. Terima kasih juga atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, and comment guys. Bye bye.